Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, Cak Ompong ingin membahas perihal romantisme. Cak Ompong ini sudah tua masih membahas romantisme. Romantisme antara siapa dengan siapa? Nah, pertanyaannya begitu. Tentu adalah kita membahas bagaimana romantisme ya antara Jokowi dan Surya Paloh. Nah, ini asik ini untuk dibahas. Sehingga Cak Ompong memberi judul pada bahasan kita yaitu adalah akhirnya romantisme 2014 Jokowi Paloh bersemi kembali di 2024. Oke, kita melihat dari awal. Pada saat Pak Jokowi ya menjadi gubernur DKI Jakarta, saat itu luar biasa. Ya, viral. Ya, rakyat Jakarta itu sangat senang karena apa? Karena terjadi banyak perubahan. Ya, Pak Jokowi belusukan, membenahi fasilitas umum, sungai, taman, dan lain sebagainya. Bahkan birokrasi pemerintahan dibenahi semuanya. Ya, pada saat itu luar biasa. Bahkan ya, tingkat kepuasan rakyat Jakarta saat itu lebih dari 80%. Memang luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, saat mendekati Pilpres tahun 2014, ya seorang Megawati melihat ya bagaimana Jokowi itu dicalonkanlah. Ya, ada niatan untuk mencalonkan maju ke Pilpres. Nah, pada saat pengajuan ya Jokowi itu banyak yang pro dan kontra. Banyak pengamat politik mau ya dibereskan dulu Jakarta. Baru 2 tahun kok mau nyapres, ya kan? Nah, ada lagi yang mengatakan ya seperti Yusuf Kala lah. Jangan diserahkan, masa Jokowi mau dicapreskan? Bisa hancur negara ini. Karena apa? Karena belum punya pengalaman. Jadi hanya modal terkenal menjadi gubernur DKI Jakarta sudah dicapreskan. Demikianlah kata Yusuf Kala. Nah, yang lebih fair yaitu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Justru menyarankan bahwa Jokowi itu dicapreskan. Ya, karena kalau tidak mencapreskan seorang Jokowi itu adalah kebodohan politik. Nah, demikianlah akhirnya Megawati tetap mencapreskan seorang Jokowi. Ya. Nah, pada saat dicapreskan tentu ya Megawati akan menggandeng partai. Ya, siapa kira-kira yang cocok untuk bekerja sama? Ya, seperti kita ketahui pada tahap 2014 itu adalah masa berakhirnya SBY. Di mana 2009 Megawati kalah. Jadi banyak partai yang masih ada di kubu SBY. Nah, sehingga dipilihlah Partai Nasdem yang diketuai oleh Bapak Surya Paloh. Ya, tentu bagi Bang Surya Paloh ya didekati PDIP ya ini tentu ada hitung-hitungannya. Ada kontemplasi istilahnya lah, perenungan apakah betul Megawati ini menjadi partner ya Surya Paloh. Nah, begitulah kira-kira. Apakah betul peluang Jokowi untuk menang di Pilpres 2014 itu tinggi? Nah, inilah. Jadi perenungan itu luar biasa yang dilakukan oleh Surya Paloh. Alhasil terjadilah ya kerjasama yang baik. Ya, Cak Ompong masih ingat banget itu sering sekali Bapak almarhum Cahyokumolo itu dikirim ke kantor
ya Partai Nasdem untuk menemui Surya Paloh dan beberapa kali pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Nah, memang langsung hangat. Karena apa? Karena gaya, ya style komunikasinya itu enak. Surya Paloh gaya komunikasinya enak, Pak Jokowi juga ya fair-fairan aja sambil bercandaria. Tidak stop sampai di situ. Ya, kedua partai ini tentu memikirkan bagaimana ada tambahan partai yang berlatar belakang religius. Nah, digandenglah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai oleh Cak Imin. Nah, akhirnya terbentuklah 3 partai ini dan secara resmi mengusung Jokowi sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Ini menarik ini. Ketika ada rencana untuk mencapreskan seorang Jokowi, Yusuf Kala itu dengan tegas menolak. Nah, bisa hancur negara ini. Tapi begitu Yusuf Kala dipadukan dengan Jokowi, diterima. Ya, alhasil pada bulan Oktober, Jokowi dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Di dalam perjalanannya, ya, secara perlahan-lahan banyak partai yang masuk ke koalisi Pak Jokowi JK. Karena apa? Karena terlihat sekali kinerja Pak Jokowi. Ya, bisa kita saksikan sendiri bagaimana ya Yusuf Kala mengatakan bahwa Jokowi itu sangat dekat dan sering menyapa rakyat langsung. Bisa saja hari ini ada di kota ini, di pulau ini, ya sore sudah ada di kota lain dan di pulau lain. Dan itu memang dilakukan Jokowi hingga saat ini. Jadi niat belusukan menyapa rakyat itu selalu dilakukan. Bahkan mendengar siapapun. Ya, beliau tidak memilih apakah ini pejabat tinggi atau tidak dan lain sebagainya. Itulah pengakuan JK sendiri bahwa ya Jokowi itu sangat dekat dengan rakyat. Ya, itu kita melihat. Nah, di tahun 2019 ya, ketiga partai yang sangat setia ini itu tetap mendukung. Ya, kita bisa lihat bagaimana ya PKB, Nasdem itu dengan setia ya bersama PDIP. Jadi memang sudah 10 tahun ya PKB, ya Nasdem dan PDIP itu bekerja sama. Istilahnya itu ya watak, ya karakteristik, gayanya itu mereka sudah lebih paham. Ya, jadi kalau kita amati sudah sangat luar biasa. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ya romantisme ya antara Jokowi dan Surya Paloh itu akan terulang lagi di tahun 2024? Ya, Cak Ompong sangat yakin bahwa dua tokoh bangsa ini bertemu. Menurut Cak Ompong, mereka, Yusuf Kala dan Jokowi itu bukan terhubungkan antara presiden dan ketua umum Nasdem. Tapi lebih daripada itu adalah suasana kebatinan antara Jokowi dan Surya Paloh itu sudah duit tunggal. Hati mereka itu sudah melekat. Jadi tidak semudah itu. Ya, bahkan boleh dibilang langit runtuh sekalipun Surya Paloh dan Jokowi itu tetap bersatu. Nah, bagaimana tahun 2024? Cak Ompong sangat yakin PDIP, Nasdem, ya dan PKB ya dimotori oleh ketiga ketua umum ini, yakin sekali akan tetap bersama. Tapi bagaimana itu? Kita tunggu saja. Oke.